Baik, terima kasih banyak Ibu Siska, Bapak Pendeta Raymond, dan Ibu Imelda untuk pendahuluannya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kelihatannya kita semua nggak cuma ada di Jakarta, ternyata ya ada di seluruh daerah ya. Sungguh berbahagia sekali rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam kesempatan yang baik ini. Saya juga terima kasih sudah diundang ke acara ini oleh panitia dari Gereja Baptis. Maka mungkin saya langsung saja saya izin share screen Ibu dan Bapak sekalian. Oke, baik. Dari panitia, topik yang diminta untuk dibahas pada hari ini adalah tentang perkembangan psikososial anak dan remaja, serta karena kita berada di masa pandemi, mungkin kita juga akan melihat dampak pandemi ini pada perkembangan anak dan remaja. Mungkin dari kita sekalian ada Bapak dan Ibu guru atau kakak-kakak guru sekolah minggu, juga mungkin kita punya tadi seperti yang disampaikan ada keponakan, ada anak gitu ya, bahkan cucu mungkin ya, kita ingin melihat kira-kira perkembangan psikososialnya seperti apa dan bagaimana mungkin kita mendampingi mereka di masa seperti ini. Ini outline pembahasan saya hari ini. Kemudian kalau kita mau melihat yang pertama, apa ya perkembangan psikososial pada anak dan remaja, mungkin kalau Dr. Dito sih udah sangat familiar ya karena sedang mempelajari juga ya, tapi mungkin buat kita semua yang lain, mungkin kita ingin tahu kalau anak dan remaja tuh seperti apa perkembangan psikososialnya. Jadi kalau dalam perkembangan psikososial, ada satu ahli yang mempelajari ini dan membuat satu teori, namanya Bapak Erik Erikson. Beliau menyatakan bahwa sebetulnya seorang manusia itu terus berkembang sampai bahkan kita nih di usia dewasa dan bahkan nanti sampai usia lanjut itu juga katanya masih dalam usia perkembangan. Tadi betul ya Bapak Pendeta mengatakan kita semua masih usia muda ya. Jadi tetap dalam masa perkembangan juga. Nah, kalau kita melihat di usia anak-anak, misalnya usia 0 sampai dengan 18 tahun di usia remaja, ternyata memang itu usia perkembangan yang sangat pesat dan menjadi fokus perhatian dalam usia perkembangan. Nanti kalau di dewasa muda dan juga usia dewasa lanjutan, itu memang sebetulnya menurut Erikson masih juga dalam masa perkembangan, tapi mungkin saya fokuskan di sini pada usia dari 0 sampai 18 tahun. Jadi menurut Bapak Erik Erikson ini, di usia 0 sampai 2 tahun seseorang anak itu sedang bertumbuh fase yang namanya trust, juga berbanding dengan mistrust gitu ya. Jadi percaya sama nggak percaya. Nanti kita akan lihat masing-masing ya satu-satu tahapannya. Kemudian nanti di usia 2 tahun sampai 3 tahun sedang berkembang otonominya. Jadi memang anak-anak di usia ini mau kelihatan otonomi banget gitu ya. Nah, tapi juga dia sedang berkonflik antara otonomi atau misalnya shame and doubt ya. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun ada inisiatif versus guilt. Kemudian juga di usia 5 tahun sampai 12 tahun ada perkembangan industri. Nanti kita akan lihat ya apa sih industri itu. Kemudian juga di usia 13 tahun ada identity. Nah, nanti di usia-usia lanjutan sebetulnya ada lagi perkembangan selanjutnya seperti misalnya intimacy, generativity, kemudian juga integrity. Itu sebetulnya masih berkembang juga. Namun memang ini seperti anak tangga. Jadi usia perkembangan sebelumnya itu menjadi dasar dari perkembangan-perkembangan selanjutnya. Jadi makanya yang punya anak bayi, batita itu penting banget. Karena ini ternyata di usia-usia selanjutnya bahkan ketika kita sudah dewasa. Oke, baik. Kalau di usia 0 sampai 1,5-2 tahun, ini adalah tahap perkembangan seorang anak mengembangkan rasa percaya terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitarnya dan juga orang tuanya. Jadi krisis secara alami ya, secara
natural, memang seorang anak tuh akan melewati fase namanya trust versus mistrust. Jadi memang akan berkembang rasa percaya. Kalau ini tergantung juga pada pengasuh utama, karena usia 0 sampai 1 tahun, 1,5 tahun ini kayaknya memang ibu ya sebagai figur utamanya. Misalnya ketika mendapatkan ASI atau mendapatkan kenyamanan ketika dia sedang popoknya basah, misalnya digantikan popok, seperti itu kenyamanan, keamanan rasanya didapatkan oleh figur utama saat itu. Jadi ketika rasanya nggak nyaman, bayi akan secara alami nangis, gitu ya, kencang banget ya. Nah, dia akan mencari rasa aman. Ketika ibunya datang, ibunya sayang-sayang dia atau digantiin popoknya, dikasih susu ASI, maka kembali rasanya nyaman. Rasanya aman sekali buat bayi tersebut. Itu ternyata merupakan dasar atau fondasi perkembangan sosial emosional seseorang. Jadi dari situ akan muncul rasa percaya tidak hanya pada diri sendiri, tapi percaya pada orang lain dan juga percaya pada lingkungan. Nah, kalau orang yang rasa itu dikit-dikit nggak percaya ya, insecure banget gitu ya, kalau berada pada orang dekat dengan orang lain, mungkin juga ada pengaruh dari awalnya. Karena ini fondasi dari awal perkembangan rasa percaya terhadap orang tuanya. Makanya mungkin kita sekarang mungkin yang sedang belajar untuk menjadi ibu atau jadi nenek misalnya ya sebagai pengasuh utama, kita juga belajar untuk memberikan kenyamanan, keamanan untuk bayi karena ini merupakan fondasi awal untuk rasa percaya terhadap dirinya, rasa percaya juga terhadap lingkungannya. Kemudian tahapan selanjutnya di sini adalah tahapan perkembangan usia 2 sampai 3 tahun. Nah, di sini mulai ada kemampuan berbahasa, kemampuan tindakan yang bertujuan karena di usia-usia ini kan mungkin motoriknya dan sensoriknya sedang terbentuk sangat pesat. Maka anak-anak mulai udah bisa berjalan jauh, misalnya kemudian ada yang udah mulai bisa berlari, dia mulai berinteraksi dengan dunia sekitarnya, banyak bertanya, meniru kegiatan sekitarnya. Kemudian ada kadang-kadang aksi penolakan karena memang di sini otonominya yang sedang terbentuk. Kalau memang otonominya nggak terbentuk, nanti muncul rasa bersalah atau rasa malu di sini ya. Jadi kalau misalnya otonomi ini bentuknya biasanya ingin memperlihatkan saya bisa. Di usia 2-3 tahun tuh kadang-kadang orang tua kesulitan sekali ya untuk mengendalikan karena biasanya mereka maunya saya yang bisa gitu, aku gitu ya, keakuannya tuh tinggi sekali di usia 2-3 tahun ini. Dalam tanda kutip kayaknya egosentris sekali ya, tapi memang kalau 2-3 tahun itu adalah sesuatu yang normal. Tapi kalau usia dewasa misalnya egosentris sekali, itu yang baru yang nggak normal ya. Tapi kalau usia 2-3 tahun, itu perkembangan yang alami, normal di usia-usia seperti ini. Ingin menunjukkan saya yang paling utama, itu sesuatu yang normal, nggak apa-apa dilewati di usia 2-3 tahun. Kemudian nanti kalau di usia 3 tahun akan terbentuk suatu krisis yang memang alami ya, dilewati oleh semua anak, yaitu pembentukan inisiatif. Kalau di sini biasanya di usia-usia preschool, anak-anak mulai ingin berinisiatif. Aku duluan misalnya gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu di kelas, misalnya di sekolah minggu, aku duluan yang mau nyanyi siapa, yang mau memberikan pujian siapa, misalnya dia akan berinisiatif atau misalnya melakukan sesuatu akan muncul rasa inisiatifnya. Tapi kalau misalnya ini kita nggak fasilitasi, akan terbentuk mungkin rasa malu atau rasa bersalah, ya. Di sini perilaku yang emosi yang lebih kompleks juga mungkin terjadi. Dan di sini juga di usia-usia ini mulai menyadari perbedaan jenis kelamin. Oh, dia nih rambutnya panjang, ini perempuan nih. Kalau yang rambutnya pendek, misalnya pakai celana, laki-laki, dia sudah mulai menyadari di usia ini. Dan sudah mulai mau mencoba melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Di usia 5 sampai 12 tahun,
mungkin sekitar 6 tahun sampai 12 tahun, ini mulai masuk ke usia sekolah, biasanya usia SD gitu ya. Nah, di sini secara alami tangga selanjutnya adalah mulai membentuk perkembangan yang namanya industri atau menciptakan sesuatu. Sebagai kebalikannya, itu rasa tidak mampu. Jadi kalau misalnya kita nggak memfasilitasi juga kesempatan anak ini untuk menciptakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu sampai selesai, maka yang lebih banyak muncul nanti rasa inferior atau nggak mampu. Biasanya di usia-usia sekolah dasar itu, dia ingin menyelesaikan tugas-tugasnya sampai selesai dengan kemampuan dia sendiri. Misalnya PR, pengennya nyelesain sampai selesai. Tapi kadang-kadang ada ibu atau kakak atau tante yang dominan sekali, pengennya diselesain sama ibunya biar bagus nilainya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada salah sedikit ibunya, kamu sih salah nih ya, mama aja dia udah yang ngerjain gitu ya. Nah itu kalau dari hari ke hari, ibu bayangin ya, bapak bayangin ya, itu akan memunculkan justru rasa ketidakmampuan kepada anak. Tapi kalau kita membiarkan ya, memfasilitasi, bukan membiarkan gimana, maksudnya memberi kesempatan kepada anak untuk membuat sesuatu yang dia buat sendiri. Nanti kalau ada salah mungkin kita kasih tahu kepada anaknya tapi dia yang betulin, bukan ibunya yang ambil alih gitu ya secara dominan. Tapi dia tetap yang mengerjakan sesuatu, itu ternyata akan menciptakan perasaan sesuatu kemampuan industri ya. Nah, ini adalah pembentukan penguasaan diri dan kerjasama dengan orang lain dan pembentukan rasa kepercayaan diri. Juga ternyata buat regulasi emosi, cara pandang, kemudian perkembangan moral dan hubungannya dengan teman-teman sebaya di sekolah. Anak mulai juga membandingkan dirinya dengan orang lain di usia ini karena sudah mulai lebih luas pergaulannya, tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi juga sudah mulai ada di lingkungan sekolah. Mungkin nanti kalau ikut kegiatan lain, misalnya ada ikut pramuka atau kegiatan ekstrakurikuler, dia akan ketemu lebih banyak orang-orang di lingkungannya. Kemudian di sini kadang-kadang mulai muncul juga kepercayaan diri yang agak kurang dibandingkan usia anak-anak sebelumnya. Misalnya di usia 25 tahun kayaknya lebih percaya diri, kok anak saya kelihatan kurang percaya diri. Di usia SD itu kadang-kadang memang masih normal, dah rasa membandingkan dengan orang lain gitu ya, dan kemudian dia juga menerima masukan-masukan mungkin dari guru atau dewasa yang lain. Nah, kemudian masuk ke usia perkembangan remaja di 13 sampai 18 tahun, di sini ada pembentukan identitas. Kalau menurut Erikson tadi, nama perkembangannya atau krisis yang dialami adalah identity berbandingan dengan role confusion atau kebingungan peran. Jadi pembentukan identitas itu kadang-kadang membuat jati diri seorang remaja itu seperti gamang, seperti bingung ya, mencari saya tuh sebetulnya siapa ya, saya tuh perannya seperti apa ya gitu ya, dan sering ingin mencoba karena kegamangan tersebut dan kebingungannya tersebut, seringkali mengikuti pengaruh-pengaruh dari teman-teman sebayanya. Nah, ini sangat berisiko di usia ini karena kadang-kadang pengaruh-pengaruh yang negatif pun ikut dicoba karena ingin mengeksplorasi sesuatu yang baru karena adanya kebingungan peran ini ya. Identity crisis, saya tuh pengen mencoba. Saya tuh sebenarnya sukanya apa ya, peran saya apa nih? Saya pengen lihat kayaknya apakah saya seperti idola saya tuh band-band itu, atau saya seperti guru saya ya yang kayaknya keren banget nih kalau ngomong, atau misalnya seperti orang tua saya, atau jangan-jangan saya tuh orangnya gimana ya, seksualitas saya nih gimana ya, saya sukanya laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang ada yang seperti itu di usia-usia remaja seperti ini, dan itu adalah sesuatu yang alami karena itu merupakan pertanyaan tentang identitas mereka. Biasanya setelah usia 18 tahun, pertanyaan ini akan lebih
lebih bisa mereka jawab ya, setelah mereka juga sudah lebih bisa menerima kondisi mereka atau juga menerima masukan-masukan dari lingkungannya, lebih bisa mempercayai peran-peran apa yang mereka bisa ambil dalam lingkungannya. Nah, di sini di usia ini memang tadi ya sangat rentan mengalami suatu perilaku yang berisiko karena nilai-nilai yang negatif juga bisa masuk, tapi nilai-nilai yang positif juga bisa masuk di usia ini. Untuk itu memang kita kalau menghadapi usia-usia remaja ini memang perlu banyak kegiatan yang sifatnya positif, sehingga nilai-nilai positif juga bisa masuk ke dalam peran-peran yang akan mereka ambil di kemudian hari. Nah, pada usia ini juga seringkali terdapat variasi mood. Kadang-kadang orang tua sering mengeluh gini, ini kok anak saya lain ya di usia remaja ini kayaknya susah banget dikendalikan. Sepertinya kayaknya saya kewalahan sekali gitu ya. Misalnya ada yang kelihatan perasaannya kok bagus banget nih di satu hari ya, ulangannya juga bagus, ceria, setelah dapat ulangan cerita-cerita sama ibunya tentang apa yang dia alami. Tapi 2 hari kemudian dia bisa jadi pemarah, ya, kemudian banting pintu, ya. Kalau disuruh makan malah teriak gitu ya. Jadi ibunya bingung, ini ada apa sih ya, kok kayaknya beda banget, barusan 2 hari lalu bagus banget ceria-ceria cerita tentang ulangannya bagus. Kok sekarang kayaknya diajak ngomong malah marah. Nah ini memang kadang-kadang terjadi ya emotional turmoil seperti ini dialami oleh remaja. Kenapa? Karena di usia remaja itu memang sedang berkembang juga nggak cuma psikologisnya tapi fisiknya juga berkembang. Nah di usia remaja ini terjadi namanya perkembangan pubertas, perkembangan fisik yang termasuk di dalamnya ada hormon-hormon yang juga sedang berkembang. Nah, hormonal imbalance ini seringkali juga memicu emosi yang tidak stabil ya, seperti pada hormon testosteron pada laki-laki atau hormon estrogen dan progesteron pada perempuan kalau sedang dalam masa perubahan seperti ini, kadang-kadang juga memicu perubahan emosi. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi sudah perkembangan ya, kita lihat dampak pandemi ini ya. Dampak pandemi ini kan memang cukup banyak ya terhadap kita semua. Juga buat anak. Kalau kita lihat memang kan pandemi ini mulainya sebenarnya 2019 terus sampai 2020 dan bahkan sampai sekarang pun masih ya, kita berharap 2020 sebenarnya udah selesai tapi masih terus ada. Dan angkanya pun di Indonesia semakin bertambah. Ini terus ya sampai dengan sekarang nih ya, bulan Juli ini terus meningkat ya. Pertama sudah meningkat terus naik lagi, meningkatnya cukup drastis. Ini memang karena banyak varian-varian baru juga pada COVID-19 ini, dan ini juga membuat angka penularan semakin tinggi, kasusnya juga semakin banyak. Nah ini kalau angka di Indonesia kelihatannya ini ya, pertama memang sempat meningkat, kemudian meningkat lagi ini di bulan Juli cukup tinggi ya, dan anak-anak juga remaja banyak yang terdampak ya untuk kasus yang kedua yang sekarang ini yang meningkat saat ini banyak juga kasus-kasus yang terjadi pada anak dan remaja. Secara umum dampak pandemi COVID-19 ini buat anak dan remaja itu banyak sekali ya. Misalnya karena social dan physical distancing yang kita terapkan sekarang ini, sekolah jadi ditutup. Akibatnya aktivitas kita semua dikurangin. Kayak sekarang kita PPKM ini juga semuanya aktivitas dikurangi, kita banyak ada di rumah. Ini sangat terdampak ya untuk anak dan remaja. Apa aja dampaknya? Aktivitas fisiknya sangat kurang. Screen time atau waktu pajanan kepada gadget, laptop, handphone atau tablet, komputer, dan itu ya semua yang pakai layar itu jadi memanjang. Juga terdampak pola tidurnya jadi tidak teratur. Makan juga jadi tidak seperti biasa gitu ya. Kadang-kadang kita sambil duduk gitu ya mendengarkan acara atau malah main game anak-anak ya.
kadang-kadang sambil ngemil. Nah ini juga jadi meningkatkan berat badan, mana aktivitas fisiknya berkurang, seperti itu ya, pola tidurnya juga terpengaruh. Padahal sebetulnya secara alami anak-anak itu sangat aktif ya, sifatnya perlu banyak aktivitas fisik. Tapi karena pandemi ini aktivitas fisik jadi berkurang ya, apalagi kalau di kamar terus diam aja gitu ya, ini berat badan jadi meningkat dan ini bisa menimbulkan risiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung ya. Dan juga diabetes sebetulnya ya, kalau misalnya menjadi obesitas misalnya, menjadi berat badannya bertambah. Nah, ketika berada di masa pandemi, anak-anak itu juga akan stres ya, mengalami stres. Kenapa? Kadang-kadang ini anak-anak mengatakan saya di rumah aja itu kayaknya stres sekali ya. Yang saya nonton di berita ya, anak-anak di Amerika sekarang, bukan hanya di Indonesia ya, stres juga. Mereka berbondong-bondong ingin menjadi subjek pada uji coba vaksin buat anak-anak. Alasan mereka adalah supaya saya bisa cepetan keluar, saya nggak mau di rumah aja gitu ya, saya pengen cepat keluar, mau main lagi sama teman-teman yang lain. Jadi anak-anaknya pengen segera saya aja deh yang jadi, ini saya aja yang jadi subjek untuk uji klinis vaksin buat anak-anak, supaya teman-teman saya yang lain bisa mendapatkan manfaatnya, saya juga cepat bisa keluar gitu ya. Ini karantina di rumah itu buat anak-anak sangat tidak membahagiakan. Kemudian juga ada rasa takut tertular, tidak bisa kontak langsung dengan teman dan guru, ini sangat menyedihkan buat anak-anak ya. Kemudian bosan, frustrasi di rumah, kurang personal space, ini buat remaja ini ya, seringkali remaja mengatakan, ya ampun saya tuh di rumah 24 jam dengan mama dan papa, itu annoying sekali buat saya, gitu ya, buat remaja, karena mama dan papa akan terus masuk ke kamar saya, lihat-lihat saya mau ngapain. Padahal kalau remaja itu kadang-kadang perlu juga personal space. Mereka perlu waktu juga untuk bicara dengan temannya atau melakukan kegiatan individual. Nah, pada kondisi pandemi seperti ini, kadang-kadang ortu yang terus-menerus mungkin juga cemas ya, anak-anak juga sangat terganggu dengan kondisi itu gitu ya. Kemudian ada rasa khawatir dengan kondisi finansial keluarga, ada informasi yang kurang jelas. Nah, ini adalah sumber-sumber stres yang bisa dialami oleh anak dan remaja. Nah, ketika mengalami stres tersebut bisa memunculkan reaksi stres akut, kemudian namanya ada gangguan penyesuaian untuk proses beradaptasi gitu ya. Kemudian ada rasa takut, rasa cemas, ada juga bisa memunculkan kondisi depresi. Kalau reaksi stresnya pada anak-anak dan remaja seringkali menunjukkan gejala yang berbeda. Usia sampai dengan 2 tahun biasanya kalau kita lihat kapan sih anak 2 tahun itu stres ya, kalau ada gangguan tidur atau misalnya dia lebih cengeng, menangis terus-menerus, kayaknya susah ditenangkan, nggak seperti biasanya. Ada perubahan pada emosi dan perilakunya. Kok jadinya belakangan ini harus terus-menerus ditenangkan, harus dipeluk. Kalau sebelumnya udah lebih mandiri deh kayaknya ya, anak ini kayaknya sebelumnya udah lebih bisa ditinggal, tapi kok sekarang kayaknya malah nangis terus, cengeng, kemudian tidurnya juga terbangun-bangun. Nah ini mungkin ada satu kondisi yang menyebabkan anak mungkin stres saat itu ya. Kemudian pada usia 3-6 tahun yang terjadi biasanya kalau stres reaksinya akan kembali ke fase perkembangan yang sudah dilewati sebelumnya. Contoh, kalau anak usia 3-6 tahun misalnya udah nggak ngompol lagi ya, misalnya anak-anak udah 6 tahun ya, udah bagus, bisa ke kamar mandi sendiri. Tapi kemudian dia usia ini udah lewat ngompolnya, tiba-tiba dia ngompol lagi misalnya ya, atau tiba-tiba BAB di celana lagi. Nah ini kalau kembali ke usia perkembangan yang sudah dia lewati, jangan-jangan ada sesuatu nih pada anak tersebut. Kemudian kalau dia kembali menempel pada orang tuanya, rewel lagi, tadinya sudah bisa tidur sendiri, sekarang apa-apa harus ditemenin, nangis terus misalnya. Nah ini ada sesuatu, sulit tidur gitu ya, ini juga mungkin ada sesuatu. Sering juga mengalami tantrum, tantrum ini emosi yang tidak terkendali ya Ibu Bapak ya, kadang-kadang yang sulit ditenangkan. Nah ini
mungkin anak mengalami satu reaksi stres. Ketika usia 7 sampai 10 tahun, di sini anak usia ini sudah mulai bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Mungkin misalnya saat itu dia merasa sedih, marah, cemas, atau takut bisa diungkapkan oleh anak tersebut. Nah, seringkali anak-anak juga jadi bicara itu berulang-ulang tentang hal yang membuatnya tidak nyaman. Misalnya dia ulang-ulang tentang, aduh ini kenapa ya, kok sekarang ada pandemi ya, kok ada COVID, misalnya gitu ya, dia ulang-ulang ceritanya. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang menjadi fokus saat itu kecemasannya. Atau misalnya tidak mau bicara sama sekali, ya. Kemudian gejala lainnya bisa kesulitan konsentrasi dalam belajar, susah fokus, misalnya ya, yang sebelumnya tidak demikian. Nah, di usia remaja seringkali muncul dalam bentuk perilaku-perilaku yang berisiko. Misalnya jadi perilaku yang ingin menampilkan bahwa dirinya itu bisa melawan risiko-risiko negatif. Seperti misalnya mencoba-coba naik motor ugal-ugalan, kemudian merokok, minum alkohol, bahkan jadi terlibat narkoba. Ya, kemudian merasa nggak bisa membicarakan emosinya pada orang tua, maunya dengan teman-teman saja, jadi semakin menjauh dari orang tuanya. Seringkali bertengkar dan berargumentasi dengan orang tua, saudara kandung. Nah, ini tampak seperti anak yang menentang. Ini mungkin juga suatu reaksi stres yang dialami oleh remaja. Nah, kalau kita tadi sudah melihat tahap-tahap perkembangan psikososial pada anak dan remaja, kemudian bagaimana ya peran orang tua atau orang-orang dewasa di sekitar anak tersebut untuk membantu perkembangan psikososial anak ini menjadi baik, ya. Kalau di usia 0 sampai 2 tahun, biasanya kita perlu menyediakan kebutuhan anak. Tadi kan kebutuhannya adalah keamanannya, trust versusnya dengan mistrust. Jadi rasa percaya berbanding dengan tidak percaya gitu ya. Jadi kita perlu sekali memberikan rasa kepercayaan, keamanan pada anak tersebut. Jadi ketika anak membutuhkan sesuatu, ketika anak frustrasi, misalnya lapar dia frustrasi, popoknya basah, frustrasi, nangis ya, yang bisa dilakukan hanya menangis memang pada anak ini. Tapi ketika orang dewasa bisa memberikan rasa aman dan nyaman, misalnya memberikan ASI, menggantikan popok, itu akan membuat anak merasa nyaman. Kita akan mendukung anak untuk bisa bebas bergerak dan meyakini menghargai kemampuannya. Kalau di masa pandemi ini apa dong ya yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bisa perbanyak bermain bersama. Jadi misalnya untuk menyediakan rasa aman dan nyaman, sebaiknya memang kita lakukan kegiatan-kegiatan yang banyak interaksi bersama, interaksi dua arahnya. Contohnya ya, kita main sama-sama meniru ekspresi-ekspresi wajah si anak tersebut. Misalnya dia lagi ketawa, kita ikut ketawa. Sambil gendong, kita ikut ketawa sama-sama ya. Misalnya anaknya menampilkan wajah meringis, kita ikut tiru meringis seperti itu. Jadi menimbulkan interaksi dua arah. Kemudian bisa juga kalau udah mulai bisa keluar kata-katanya 1 tahun, 1,5 tahun, sudah mulai bisa membuat kata, bisa mulai meniru lagu-lagu, nada lagu gitu ya, bernyanyi. Nah, kita bisa tuh ketika di rumah mungkin pakai alat-alat makan, pakai sendok, pakai botol, misalnya botol plastik, kita buat bunyi-bunyian misalnya dengan alat-alat makan. Kemudian kita bisa menyusun balok, membaca cerita misalnya ya, kemudian melihat gambar bersama. Nah, ini bisa dilakukan, yang penting adalah peran interaksi dua arah untuk anak dan orang tuanya. Sehingga anak tadi muncul rasa aman dan nyaman di masa pandemi ini. Ya. Kemudian untuk usia 3 sampai 6 tahun, karena tadi adalah perkembangannya adalah otonomi, kita ingin meningkatkan rasa otonomi. Jadi bukannya mengembangkan rasa
bersalah atau rasa malu pada anak tersebut, tapi kita justru mengembangkan otonomi. Memang anak itu pasti akan kelihatan egosentris ya, dia akan ingin sekali dia yang utama, tapi nggak apa-apa, kita akan sepanjang itu tidak membahayakan bagi anak tersebut, misalnya ketika dia ingin mengeksplorasi semua yang ada di rumahnya, mungkin misalnya ibunya lagi beres-beres, dia akan mencoba, saya mau yang ikut nyapu, ya misalnya saya aja yang nyapu, saya aja yang nyiram tanaman, gitu ya, semua pengennya dia. Oke, sepanjang itu tidak membahayakan untuk anak, rasanya nggak apa-apa kita fasilitasi, kecuali misalnya itu membahayakan. Contohnya, misalnya dia ketika mamahnya masak, ikut mau main api, itu membahayakan. Mungkin kita perlu juga bersikap tegas ya, kepada anaknya ketika ada hal-hal yang membahayakan, perlu juga kita bisa mengatakan tidak. Tapi ketika tidak membahayakan, maka bisa kita fasilitasi ya, terus kita dukung untuk dia mengeksplorasi, hargai dan yakini kemampuannya. Nah, ini yang bisa kita lakukan, misalnya membaca buku bersama. Nah, kita nggak apa-apa, karena dia pasti ingin menunjukkan otonominya, kita nggak apa-apa memberikan kesempatan pada anak, coba nih kamu duluan deh yang gambar ya, atau tunjukin buku mana yang kamu mau. Kita bisa beri kesempatan kepada anak untuk menunjukkan otonominya. Jadi nggak semua dari orang tua ya. Kita agak mundur sedikit nih sebagai orang tua di usia ini, beri kesempatan kepada anak. Meskipun nggak semua kita berikan anak yang mengatur semuanya, enggak juga ya. Tapi kita memang perlu memberi kesempatan pada satu waktu, di lain waktu memang orang tua tetap perlu bersifat membatasi juga apa-apa yang belum bisa dilakukan oleh anak. Kemudian misalnya kegiatan menari, gerak dan lagu, mengerjakan tugas gitu ya, misalnya yang di rumah tadi menyapu, menyiram tanaman, kemudian mengerjakan kalau ada tugas-tugas sekolah, misalnya tugas di TK seperti itu, biasanya dikerjakan bersama-sama dengan orang tua. Di usia 6 sampai 12 tahun, usia sekolah, biasanya orang tua perlu membimbing anak untuk tidak melakukan tindakan yang berbahaya. Juga perlu memberikan informasi yang benar. Misalnya kalau ada pertanyaan tentang seksualitas misalnya ya, sudah mulai ada pertanyaan tentang itu, kita juga perlu memberikan informasi secara benar. Bukan ditutupi, tapi kita berikan informasinya seperti pelajaran IPA. Misalnya tentang anggota tubuh misalnya ya, bentuk-bentuk tubuh pada laki-laki dan perempuan kan memang berbeda ya. Lagi nanti kalau udah mau memasuki usia 12 tahun, udah mulai pingin tahu juga, udah mau memasuki remaja. Jadi biasanya di sekolah juga sudah mulai diajarkan ya pelajaran sains atau IPA-nya, bentuk-bentuk tubuh, kemudian juga perubahan pada fase pubertas, seperti itu ya. Kita menyampaikannya dengan apa adanya ya, nggak kita tutup-tutupin. Misalnya ada gambar di buku bahwa seorang wanita nih kalau udah pubertas, misalnya payudaranya membesar, bentuk tubuhnya juga membesar, misalnya di bagian panggul seperti itu. Jangan malu-malu, tutupin gitu ya. Nah itu akan membuat anak ya, kenapa ya, kok nih malu ya, aku cari aja deh di internet gitu ya. Karena mungkin kita terlalu menutupi, maka anak akan cari sendiri. Kalau di rumah dia takut untuk bertanya, anak-anak biasanya akan mencari informasi dari sumber-sumber yang saat ini sangat bebas ya, mungkin dari website. Nah itu justru lebih berbahaya karena dia akan mencari, membrowsing hal-hal yang sebetulnya bukan ilmiah, malah dia akan dapat hal-hal yang situs-situs yang mungkin informasinya nggak selalu betul ya, informasinya mungkin banyak ditambah-tambah atau gambar-gambarnya sering dilebih-lebihkan seperti itu ya, dan mungkin itu akan menimbulkan anak jadi tambah semakin ingin tahu. Jadi mungkin dia akan mencari situs-situs yang berbau seperti pornografi atau video-video seperti itu ya, karena keingintahuan anak di usia remaja ini. Nah, orang tua kayaknya perlu menjelaskan dengan apa adanya ya, tapi sesuai dengan perkembangan anak juga. Kita nggak perlu
terlalu cepat-cepat menyampaikan, sesuai dengan perkembangan dia aja ya. Mungkin secara bertahap. Lebih baik menanyakan kepada orang tua dibandingkan dia cari-cari sendiri tapi di situs-situs yang mungkin berlebih-lebihan ya. Kayak misalnya situs-situs porno misalnya ya, video-video itu mungkin dia akan melihat yang tidak sesuai, sebetulnya bukan yang sesuatu yang ilmiah, bahkan agak dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, tapi karena keingintahuannya itu yang mungkin membuat dia jadi seringkali bersama dengan teman-temannya. Nah, ini yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, mungkin bisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama sesuai dengan hobi anak itu. Kalau anaknya hobi olahraga, kita bisa olahraga bersama. Kemudian menonton, kalau dia anaknya suka nonton, kita nonton bareng misalnya ya, atau kalau suka masak bersama, dan aktivitas rumah tangga bersama. Di usia remaja, ini ketika sudah memasuki usia remaja ya, dukungan orang tua itu merupakan peran yang besar, sekaligus pelindung di masa krisis pada saat ini ya. Meskipun pada umumnya anak-anak di usia remaja secara alami sering agak menjauh dari orang tuanya, dia akan lebih mendekat dengan teman-temannya. Jadi orang tua kadang-kadang sering bilang seperti ini, aduh saya kayaknya udah deh kasih aja deh dia sama teman-temannya karena dia nggak mau kalau saya deketin nggak mau ngomong gitu ya. Nah, jadi orang tua seringkali malah justru menjauh dari anak-anaknya karena dikira anaknya malah memang nggak nyaman berada bersama dengan orang tuanya. Tapi di sisi lain, anak tersebut malah juga merasa bahwa orang tuanya itu nggak perhatian. Kadang-kadang dia lagi nggak nyaman, orang tuanya asik sendiri main HP misalnya ya. Atau orang tuanya asik sendiri sama teman-temannya misalnya. Jadi anak juga merasa saat itu kurang mendapatkan perhatian. Jadi memang usia remaja itu nggak mudah ya, kadang-kadang susah-susah gampang menghadapinya. Di satu pihak sebetulnya orang tuanya bilang, saya mau kasih kesempatan aja, dia kan senangnya sama teman-temannya. Tapi di lain pihak anaknya malah merasa orang tuanya nggak memberikan perhatian. Jadi memang orang tua memang perlu sangat berempati, mengerti dan memahami kondisi anak. Meskipun kayaknya kita ditolak terus, tapi nggak apa-apa. Tetap datang lagi gitu ya dengan anak. Jadi kadang-kadang kalau berhadapan dengan remaja itu susah-susah gampang dan nggak boleh putus asa gitu ya. Nah, komunikasi dua arah dengan anak, kemudian kita juga terus memberikan teladan yang baik kepada anak. Kadang-kadang anak juga akan meniru sikap-sikap kita ya, misalnya ketika kita bicara menghadapi situasi yang bermasalah kita tetap tenang, seperti itu orang tua menjadi teladannya bagi anaknya. Ini yang bisa dilakukan misalnya mengobrol tentang hal-hal yang disukai anak atau remaja, misalnya musik, film, selebriti, teman. Nah ini kalau di usia remaja, orang tua tuh kayaknya perlu sangat sangat berubah dibandingkan dengan ketika mengasuh anak-anak di usia sebelumnya. Kalau di anak-anak usia sebelumnya orang tua mungkin lebih dominan, orang tua yang lebih banyak mengatur. Di usia remaja ini orang tua kayaknya mulai menurunkan deh dominansinya. Kita perlu lebih banyak melibatkan anaknya dan lebih banyak mendengarkan. Itu ya. Jadi kita merasa anak itu akan lebih merasa nyaman kalau kita perlakukan dia setara. Kita mungkin juga ikut misalnya tahu nih dia sukanya apa ya. Misalnya ada selebriti yang dia suka, kita ngobrol tentang hal tersebut. Hobinya apa, kita ngobrol bersama gitu ya. Nah, anak-anak akan merasa lebih nyaman dan komunikasi dua arahnya juga akan terjalin. Ketika kondisi pandemi ini menjadi semakin sulit, maka anak-anak tuh sering menanyakan ya, aduh gimana ya, apalagi anak yang kecil ya, sering tanya ini apa ya yang terjadi, kenapa kok nggak selesai-selesai, misalnya seperti itu ya. Ketika kita ingin membantu anak dan remaja memahami kondisi pandemi ini, kita perlu menyampaikan informasi dengan apa adanya. Penting untuk juga menyesuaikan usia dan tahap perkembangan anak, kemampuan kognitif dan pemahamannya.
Jadi komunikasi yang baik tentang kondisi pandemi, situasi sulit, kehilangan orang yang dicintai itu perlu disampaikan pada anak secara bertahap. Biasanya ada anggota keluarga yang sakit atau bahkan meninggal seperti itu ya, itu perlu tetap kita komunikasikan tapi mungkin secara bertahap. Anak juga memerlukan informasi yang jujur. Jika tidak, maka ia akan cari tahu sendiri, bahkan menduga-duga. Sampai kadang-kadang muncul rasa bersalah. Jangan-jangan ini karena aku nakal nih, makanya jadi seperti ini. Itu kadang-kadang untuk anak yang lebih kecil sering muncul ya perasaan bersalah karena dia menduga-duga sendiri ya. Apakah ini gara-gara dia yang melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin karena hukuman nih, Tuhan kasih aku hukuman, jadinya pandemi ini nggak berakhir seperti itu ya. Jadi kadang-kadang pada anak-anak yang usianya masih sangat muda atau pikirannya masih sangat konkret, itu akan mungkin terjadi ya rasa bersalah. Komunikasi dua arah juga perlu diberikan dengan memberikan informasi yang betul dan terbuka. Juga kita banyak mendengarkan, kalau anak mau tanya kita berikan informasi yang betul dan akurat sehingga anaknya tidak cemas atau rasa bersalah. Kemudian juga kita memberikan contoh bagaimana bersikap. Anak seringkali meniru cara orang tua menghadapi situasi atau masalah. Kalau orang tuanya menghadapi situasi situasi yang bermasalah itu dengan marah, memukul, atau misalnya panik gitu ya, teriak-teriak misalnya ya, anak juga akan meniru. Kadang-kadangnya dia belajar cara mengatasi situasi atau masalah itu dengan seperti itu misalnya. Tapi kalau kita tetap tenang dan kelola kecemasan kita sebagai orang tua, anak juga belajar cara mengelola kecemasannya ketika menghadapi masalah. Oh gini nih, mama gini ya caranya ya. Oh bu guru aku gitu tuh caranya kalau menghadapi ada orang yang marah misalnya. Kalau kita tetap tenang, dia akan meniru. Kemudian juga tetap jaga asupan makanan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, tidur yang cukup, dan untuk dewasa juga hindari alkohol. Nah ini kita bantu anak untuk rasa terhubung dengan teman-teman dan anggota keluarga lain juga tetap terjaga. Mungkin bisa pakai video call, mungkin pakai Zoom seperti ini, tetap jaga komunikasi. Tetap berpikir positif, puji anak untuk hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Ya. Kemudian kita buat jadwal harian yang konsisten tapi fleksibel. Nah, jadwal kegiatan itu perlu sangat terstruktur kita buat supaya nggak semuanya dipakai waktunya untuk tadi screen time misalnya atau main game seharian. Tapi kita buat jadwal pagi itu ngapain misalnya ya. Sebelum sekolah mungkin mandi dulu atau sarapan, kemudian mungkin ada gerakan stretching sedikit misalnya ya. Kemudian ada waktu ibadah bersama, waktu bebas, waktu main yang terjadwal. Kemudian ajarkan pada anak tentang konsep protokol kesehatan dengan cara yang menyenangkan. Ini ada tips parenting di masa pandemi dari Organisasi Kesehatan Anak Dunia atau UNICEF. Yang pertama kita lakukan parenting dengan cara yang berkualitas, namanya one-on-one time. Tetap perlu ada waktu yang berkualitas bersama ya, meskipun orang tua work from home, anak-anak school from home, tapi di rumah itu juga tetap perlu ada waktu yang berkualitas. Mungkin one on one tuh artinya kita ada waktu yang benar-benar satu sama lain berdiskusi bersama-sama ya. Kemudian yang kedua kita tetap bersikap positif. Kemudian yang ketiga membuat jadwal kegiatan yang terstruktur seperti tadi sudah dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika menghadapi situasi anak berperilaku yang tidak diinginkan. Nah, kita perlu melakukan analisis ya, apa sih yang membuat anak itu berperilaku tidak menyenangkan seperti ini, berperilaku buruk. Apakah anak misalnya dia capek atau misalnya lapar atau cemas atau karena pengen belajar independen gitu ya. Kadang-kadang kondisi seperti ini memang membuat orang tua juga kelelahan.
Untuk itu kita perlu mengalihkan ya perilaku yang tadi buruk itu kita alihkan ke kegiatan lain. Misalnya kita setelah menganalisis, kayaknya nih dia cuman biasanya untuk dapetin perhatian saya nih, kalau saya lagi buka laptop, ngerjain tugas-tugas saya nih, anak-anak mulai nih, dia teriak-teriak, marah-marah, atau banting-banting barang misalnya ya. Nah, sebelum itu dimulai, kita bisa mungkin kasih waktu dulu kepada anak. Nah, kalau dia sudah melakukan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan. Tapi kalau dia sedang mengamuk seperti itu, mungkin kita ambil waktu dulu ya, take a pause. Mungkin kita kalau dia lagi berteriak misalnya ya, kita mungkin diamkan dulu ya sementara, mungkin sampai dia tenang, baru nanti kita kembali lagi. Nah, kita juga bisa menerapkan konsekuensi di perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Jadi dibandingkan kita marahin ya pada anak-anak yang perilakunya buruk atau misalnya perilakunya tidak diinginkan, dibandingkan kita teriak atau memukul, lebih baik kita memberikan konsekuensi. Dalam tanda kutip kita mengambil hal-hal yang hal-hal yang disenangi oleh anak. Jadi biasanya itu akan lebih efektif dibandingkan kita memberikan hukuman berupa pukulan atau teriakan yang diingat cuman papa tuh galak, mama tuh bawel misalnya ya, itu label yang dia ingat. Tapi dia nggak tahu sebetulnya maknanya tuh untuk apa kita bawelin, maknanya untuk apa kita pukul gitu ya. Dia nggak terlalu memahami, tapi yang dia ingat pukulannya dan bawelannya gitu ya. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi dengan cara mengambil hal-hal yang anak itu senangi, maka mungkin itu akan bermanfaat ya. Jadi dia nggak senang biasanya kalau kita ambil sesuatu yang dia senangi. Contoh misalnya HP misalnya ya, sebagai konsekuensi karena itu perlu kita disampaikan ya, nggak bisa kita ambil langsung. Biasanya perlu kita sampaikan karena kamu mungkin sudah teriak-teriak seperti ini, maka sebagai konsekuensinya 1 jam nih kita nggak bisa main HP dulu ya. Nanti kalau kamu udah tenang baru kamu boleh main lagi HP. Seperti itu. Nah setelahnya kalau misalnya pasien sudah lebih tenang, kita bisa balikkan handphonenya. Contoh ya, ini cuma contoh aja. Dan kita kasih kesempatan juga buat anaknya bisa berperilaku baik. Kalau dia sudah berperilaku baik, kita boleh memberikan pujian atau hargai juga. Nah, seperti ini nih bagus nih. Kalau kamu tenang, tidak teriak-teriak, ini bagus sekali ya. Jadi kita bukan hanya datang ke anak atau memberikan komentar pada hal-hal yang negatif, tapi ketika ada hal-hal positif yang dilakukan oleh anak, kita juga perlu memberikan penghargaan atau pujian. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap tenang, dan sebagai orang tua meskipun kita juga cemas, nggak luput ya dari perasaan khawatir di situasi pandemi ini, kita juga tetap menjaga diri kita masing-masing. Sebagai orang tua juga kita perlu punya waktu untuk diri kita, untuk menjaga diri kita, untuk bisa menjaga anak dengan baik. Kita perlu juga menjaga diri kita dengan baik. Jadi memang perlu ada waktu mengelola stres supaya kita juga tetap tenang. Nah, kita bicarakan hal-hal yang terkait dengan COVID-19 ini dengan terbuka, dengan jujur, tadi tergantung dengan usia perkembangan anak tersebut. Nah, di sini juga untuk menjaga anak ini aman ketika online, dalam kegiatan-kegiatan online misalnya dalam kegiatan sekolah, dia akan menggunakan online. Nah, ini kita perlu menjaga anak ini dari kegiatan-kegiatan online supaya tetap aman. Misalnya pada usia remaja seringkali bisa mengalami cyberbullying misalnya ya, atau bullying secara cyber ya, atau misalnya terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang tadi misalnya ada kekerasan atau misalnya informasi-informasi terkait seksual yang ada di sosial media seperti itu kita perlu menjaga supaya mereka juga tetap aman. Oke, mungkin itu. Nah ini kita tetap jaga harmoni dalam keluarga di rumah, dan ketika
kita merasa marah, kita juga perlu mengontrol kemarahan kita supaya kita juga tidak menjadi contoh buat anak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kita merupakan model untuk anak-anak kita, bagaimana kita berkata-kata, berperilaku, itu juga menjadi pengaruh buat anak-anak kita berperilaku selanjutnya, baik pada temannya atau orang-orang lain di sekitar anak-anak kita. Jadi biasakan kita juga untuk bicara secara baik kepada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita, kepada teman-teman kita, pada anak-anak juga kita bicaranya saling menghargai. Komunikasi yang buruk antara orang tua misalnya di keluarga itu juga sangat berdampak negatif buat anak. Dan semakin kita berlatih untuk memberikan contoh hal-hal yang interaksinya bersifat damai, interaksi yang bersifat saling menghargai dan saling menyayangi, maka anak-anak juga akan merasa nyaman, merasa aman berada di rumah. Oke, sebagai kesimpulan, maka anak dan remaja ini merupakan seorang individu yang masih berada di masa tumbuh dan kembang. Perkembangan psikososial serta kesehatan jiwa anak dan remaja dapat terdampak di masa pandemi. Kita sebagai orang dewasa, baik orang tua atau orang-orang dewasa lain di sekitar anak, bisa memberikan informasi yang benar dan akurat tentang COVID-19 ini pada anak. Pola asuh orang tua yang baik dapat membantu anak untuk menghadapi situasi sulit. Dan ingat, sekali lagi, kita adalah contoh atau role model buat anak-anak di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Siska dan Ibu Imelda. Terima kasih.